Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Terus Manita di channel yang sama. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat menyentuh hati tentang sebuah janji yang harus ditepati meskipun penuh tantangan, yang dikisahkan oleh seorang penerjemah dari Afghanistan dan seorang sersan Angkatan Darat Amerika Serikat. Kemudian kisah menariknya di alur cerita film Covenant. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya perkenalkan dulu dua tokoh utama kita, Sersan John Kinley. Beliau adalah pimpinan beberapa prajurit dengan misi menemukan bahan peledak yang disembunyikan kelompok Taliban. Dan Ahmed, seorang penerjemah warga Afghanistan yang akan membantu misi John. Ini merupakan pertemuan pertama mereka pasca penerjemah terakhir mereka tewas dalam sebuah ledakan saat melakukan razia di kawasan Laskargah yang memaksa mereka harus merekrut penerjemah lainnya, dan terpilihlah Ahmed yang sudah 5 tahun berada di sana. Sebagai imbalan, Ahmed dan keluarga dijanjikan berupa kesempatan untuk bermigrasi ke Amerika Serikat. Selain ahli 4 bahasa, berkepala pelontos ini juga mengerti soal mesin. Pada pertemuan pertama mereka, John merasa tidak yakin dengan kemampuan maupun kesetiaan Ahmed, yang notabene adalah warga Afghanistan, namun mau bekerja sama dengan tentara Amerika, di mana kondisi kedua negara sedang berperang. Ini adalah awal dari pekerjaan Ahmed sebagai penerjemah dalam misi John dan kawan-kawan. Mereka pergi menyisir pemukiman penduduk yang menurut laporan peramal mereka atau intel bahwa di sana mencurigakan. Namun Ahmed telah mengatakan jika tidak ada senjata maupun peledak di lokasi mereka berada saat ini. Tetapi John bersikukuh untuk memeriksa sebuah rumah, dan alhasil mereka tidak menemukan apa-apa di rumah itu kecuali merasa bingung dengan data lokasi target yang diberikan oleh Intel pusat. John kemudian pergi menemui atasannya untuk melaporkan permasalahan yang mereka hadapi, di mana mereka telah menyusuri semua lokasi namun tidak menemukan apa-apa. Oleh atasannya menyarankan John harus lebih kreatif lagi, giat lagi, pakai cara sendiri sampai misi itu berhasil, dan jangan bertanya lagi. Di sana John juga bertemu Vulcan yang berhasil mendapatkan daftar target yang lebih valid, lalu menyerahkan suspek pertama itu kepada John. John, Ahmed, dan timnya berhasil mendapatkan seseorang yang akan menjadi petunjuk. Dan oleh pria itu mengatakan jika Ahmed seorang pengkhianat bangsa karena bekerja dengan tentara Amerika. Pria itu mengancam akan membunuh keluarga Ahmed, anak, dan beserta istrinya. Pria itu juga tidak akan memberitahukan lokasi Taliban. Namun oleh Ahmed melaporkan kepada John jika pria itu menolak untuk membantu. John merasa curiga obrolan mereka tadi terlalu panjang dibandingkan apa yang disampaikan oleh Ahmed kepadanya. Setelah dipaksa pakai uang alias cuap-cuap, yang sebenarnya satu cuapan diberikan oleh Ahmed karena John menolak memberinya uang di awal. Meski merasa Ahmed melewati otoritasnya, John mendapat satu titik terang terkait lokasi Taliban merakit bahan peledak. Interogasi itu selesai, mereka kembali ke pangkalan. John yang masih curiga dengan cerocos pria tadi lalu bertanya kepada temannya apa yang dikatakan pria itu kepada Ahmed. John akhirnya mengetahui jika Ahmed sebelumnya bekerja sebagai pedagang heroin. Ia membenci Taliban karena membunuh putranya. John pergi menemui Ahmed yang sedang menikmati kesendiriannya sambil menyeruput kopi. Di sana, John memperingatkan Ahmed agar tidak melewati otoritasnya lagi sebagai pimpinan prajurit, yang setiap perintahnya tidak boleh dibantah, apalagi dilangkahi. Ahmed yang mengerti tujuan John, hanya saja si John ini tidak begitu paham bagaimana dengan sifat orang-orang Taliban itu. Ahmed pun meminta maaf atas metodenya yang tidak disukai oleh John. Keesokannya, John dan prajurit tengah bersiap-siap ke lokasi Taliban merakit bom. Mereka mengatur rencana jalur yang lebih aman untuk menuju ke sana. Di dalam peta menunjukkan jika letak lokasi target sejauh 30 mil dari titik mereka, dan jarak tempuh 1 jam apabila melewati jalan lurus dan dari persimpangan belok kiri. Namun HD, salah satu prajurit, mengatakan jika di persimpangan mereka harus belok kanan sebagai rute tercepat karena rute kiri rawan banjir. Meskipun di dalam peta tidak ada penjelasan jika jalur kiri itu tidak aman. Sebagai anak bawang dalam permainan, Ahmed hanya mengikuti saja ngerocos mereka. Dan ya, mereka tiba di persimpangan.
Ahmed tiba-tiba meminta John untuk menghentikan perjalanan mereka karena ingin berbicara sesuatu. Ahmed yang mengetahui seluk-beluk lokasi itu mengatakan jika apa yang disarankan oleh HD adalah sebuah jebakan. Soalnya, sepengetahuan Ahmed tidak ada rute banjir di kawasan itu. John yang sedikit jengkelan dengan sifat Ahmed, setiap ocehannya sembarang, tapi tak kuasa ditolak mentah-mentah oleh John, kemudian mencoba membuktikan jika apa yang dikatakan oleh Ahmed adalah keliru. John memerintahkan prajuritnya untuk memantau lokasi sekitar dari atas bukit, termasuk menggunakan drone. Namun, tiba-tiba, HD ternyata berkhianat dengan membocorkan ke Taliban di mana lokasi mereka berada saat ini karena sebuah alasan di mana Taliban menyandera keluarganya. Dan secara tiba-tiba pula, drone menangkap pergerakan dari pihak Taliban yang berada 8 km dari depan mereka. John baru menyadari jika perjalanan hari itu adalah sebuah penyergapan. Seakan tak percaya dengan yang terjadi, terlebih melihat santuinya wajah Ahmed. John memerintahkan jika mereka harus putar balik kembali ke markas. Hari selanjutnya, John bersama pasukan yang tak menyerah kembali menyisir lokasi kedua di mana target berada, yaitu sejauh 120 mil dari markas atau 3 jam perjalanan darat dan 30 menit dukungan udara. Mereka menemukan sebuah tambang minyak di atas perbukitan. Ahmed mencoba berkomunikasi dengan para pekerja di sana, bahwasanya mereka, para tentara Amerika ini sedang mencari Taliban yang menurut informasi berada di wilayah itu. Namun, oleh pekerja itu mengatakan jika ada sebuah perkebunan di bawah sana, yang mungkin saja mereka cari ada di perkebunan itu. Akan tetapi si Ahmed mengetahui jika pria itu sedang berbohong. John pun segera menggeledah tempat itu dan tiba-tiba pasukan Taliban pun tiba di tambang itu. Satu persatu mereka keluar dari balik bukit. Lama-lama mereka datang dari segala penjuru dan para prajurit Amerika itu tampak seperti santapan yang berada dalam sebuah mangkuk. Posisi mereka sangat tidak menguntungkan. Tembak-menembak itu tentu kalah jumlah. Tentara Amerika yang hanya berjumlah beberapa orang itu berhasil ditumbangkan satu persatu oleh pasukan Taliban yang datang sekampung. 15 menit waktu tunggu dari bantuan udara itu terlalu lama, sampai mereka, tentara Amerika Serikat itu tersapu bersih oleh kelompok Taliban. Ahmed dan John yang berhasil bertahan, mencoba kabur dari zona bahaya itu dengan menggunakan mobil. Namun sayang, pelarian itu tidak membuat mereka serta-merta bebas dari kejaran kelompok Taliban karena ban mobil mereka mengalami bocor, sehingga keduanya pun terpaksa berlari menggunakan kaki mereka sendiri masuk ke dalam perbukitan. Mengetahui John berhasil kabur, sang ketua kelompok Taliban memerintahkan anak buahnya agar menangkap John dan Ahmed hidup-hidup. John dan Ahmed yang kian terdesak, mereka terjebak di kandangnya kelompok Taliban. Di mana-mana ada orang Taliban, membuat John memutar otak, bertahan tetap hidup dan berusaha agar bisa keluar dari kawasan itu dengan tetap tidak terlihat oleh pasukan Taliban yang saat itu berada di mana-mana. Singkat cerita, Ahmed dan John terbangun di sebuah bangunan kosong. Tentu saja mereka tiba di sana sore kemarin karena sudah kelelahan seharian penuh kejar-kejaran dengan pasukan Taliban dan memutuskan untuk rehat di sana. Mereka terbangun karena mendengar suara orang-orang Taliban yang semakin dekat dengan posisi mereka. Ahmed dan John berpencar di sekitar bangunan kosong itu dan tiba-tiba setelah saling tembak dengan pasukan Taliban, John terluka parah, di mana kakinya terkena tembakan sehingga membuat beliau tak berdaya lagi di hadapan orang-orang Taliban itu. Terlebih lagi ketika kepalanya ditowel dengan gagang senjata dari salah satu anggota Taliban yang sepertinya memendam dendam kusumat kepada si John. Alhasil, si John pun kehilangan setengah kesadarannya. Namun saat tubuhnya hendak ditarik oleh orang-orang Taliban itu, tiba-tiba Ahmed berhasil melumpuhkan para anggota Taliban itu.
Dan ya, melihat kondisi John yang sudah sangat-sangat tidak berdaya lagi, membuat Ahmed harus bergerak cepat, mengambil alih komando perjalanan mereka, mengganti penyamaran dengan cara-cara orang Taliban. Cerita dramatis penyelamatan kesetiakawanan Ahmed dibuktikan. Ahmed membuat tandu merangkai kayu-kayu untuk membopong tubuh John, melewati jalan bebatuan perbukitan karena mereka tidak bisa melewati jalan raya. Dinginnya angin malam pegunungan tanpa henti tanpa lelah mencari arah jalan pulang. Sesama orang Afghanistan, tampang Ahmed tentu tidak terlalu mencolok. Berbekal itu, ia menyamar sebagai penjual karpet dengan uang yang ada. Ahmed membeli sebuah mobil pick-up dan pergi melalui jalan raya. Namun tiba-tiba beberapa anggota Taliban meminta tumpangan kepada Ahmed karena mobil mereka mogok. Mereka segera menaiki mobil itu di bagian belakang. Akan tetapi mereka tidak menyadari jika di dalam karpet di kaki mereka John yang tak berdaya bersembunyi. Ahmed menemui seseorang untuk melakukan penawaran. Sebagai orang yang pernah berdagang heroin, tentu ia tahu siapa yang akan ia temui. Ahmed berniat membeli opium sebagai anti nyeri untuk si John yang kesakitan karena luka tembak. Pria itu mengatakan akan membantu Ahmed dan John, meskipun kepala mereka berdua bernilai sangat tinggi untuk saat ini. Pria itu mengaku tidak suka dengan orang-orang Taliban. Alhasil, mobil pick-up ditukar dengan gerobak reot namun muat untuk si John. Mereka kembali menyusuri lembah-lembah, bukit-bukit, sesekali mereka istirahat karena kelelahan. Ahmed sampai di sebuah warung ala orang-orang gurun. Ahmed membeli air mineral karena sudah sangat kehausan. Tak lupa pula Ahmed memberikan si John minum dan sisanya ia tenggak dan cuci-cuci pelontosnya. Namun tiba-tiba dari ujung jalan mobil Taliban dengan 2 personilnya turut singgah di warung itu. Ahmed segera menutup kain kepala si John. Namun oleh si kampret Taliban itu asal sender pantat di gerobak Ahmed. Dan alhasil ia pun melihat sepasang kaki yang lupa ditutup oleh Ahmed. Pria Taliban itu segera membuka penutup kepala dan terjadilah seperti berikut ini. Usai mengalahkan 3 orang Taliban itu, beberapa orang prajurit Amerika seketika juga tiba di sana dan segera meminta Ahmed untuk tiarap. Ahmed yang tidak melawan mengatakan jika rekannya ada di dalam gerobak. Alhasil, John pun dievakuasi. Dua bulan kemudian, di Santa Clarita, Los Angeles, California, John yang sudah sembuh tampak segar bugar di depan daging dengan panggangan. Rekan John mengatakan jika ia berhak mendapatkan medali atas apa yang telah dilaluinya di medan perang tempo hari. Yang namun si John menyadari jika yang berhak mendapat medali adalah Ahmed karena dirinya lah yang berjalan 100 mil. Sementara John hanya menumpang di dalam gerobak. John rupanya tidak sepenuhnya mengingat apa yang dilalui di medan perang waktu itu, termasuk perjuangan Ahmed menyelamatkan nyawanya. Di sini, rekannya John berusaha membuat John tersadar jika kehidupan Ahmed akibat menolongnya waktu itu kini menjadi buronan paling dicari oleh Taliban. Kepalanya paling berharga di sana. Alhasil, Ahmed terpaksa hidup berpindah-pindah karena Taliban terus mencarinya. Yang dibutuhkan Ahmed bukanlah medali, melainkan visa seperti yang dijanjikan kepada setiap penerjemah oleh tentara Amerika. Merasa belum menepati janji kepada Ahmed, si John mulai tak enak tidur, tak enak makan, tak enak istirahat. John terpuruk dalam perasaan merasa bersalahnya karena menempatkan Ahmed dalam sebuah lubang hitam. Ia terus melakukan panggilan ke dinas terkait untuk mendaftarkan nama Ahmed guna kepengurusan visa. Namun sudah lebih dari 1 bulan belum menunjukkan hasil. 9 months. If they wait 9 months, they will be dead. John pun akhirnya memutuskan jika dirinya lah yang harus mengeluarkan Ahmed dari Afghanistan. John pergi menyewa tim keamanan swasta yang dipimpin oleh Parker yang sangat terpercaya dan sangat mahal. Bahkan ia harus menggadaikan rumahnya untuk membayar mereka. Namun Parker tiba-tiba mengatakan jika mereka tidak bisa bergerak sekarang karena ada pekerjaan lain yang lebih penting. John diminta menunggu selama 3 hari jika ingin mendapat pelayanan full service dari tim Parker. Si John yang sudah tidak mau menunggu lagi mengingat kondisi Ahmed yang harus segera dikeluarkan dari Afghanistan.
Ia pun bertekad kembali sendirian ke zona perang itu. John, come in. Setiba di sana, John menemui Ali. Pria ini merupakan adiknya Ahmed. Karena beliau ini punya andil besar kepada Taliban, membuat dia tidak ditangkap meskipun dari keluarga Ahmed. Ali mengarahkan John ke alamat terakhir Ahmed berada. Ia juga membantu perjalanan John untuk ke sana dengan memberinya seorang supir pengantar yang dimana mereka memiliki semacam tiket khusus sehingga memudahkan saat di pos pemeriksaan. Namun terkadang perjalanan mereka juga dipersulit. John berhasil melewati pos pemeriksaan pertama. Namun karena penjagaan sangat ketat oleh pihak Taliban di pos pemeriksaan kedua, personil Taliban tidak membiarkan truk itu lewat begitu saja. Mereka bersikukuh naik ke atas truk untuk memeriksa barang bawaan. Karena sudah terdesak, John tiba-tiba tentara Taliban terpaksa dilumpuhkan dan mereka membuang mayatnya ke sungai. Namun tanpa disadari John, hal itu diketahui oleh seorang dari pasukan Taliban yang mengintai mereka dari jarak jauh. Alhasil, John pun diikuti. John mendapat kabar dari atasannya yang bahwasanya visa untuk Ahmed dan seluruh keluarganya sudah dikeluarkan dan dititipkan kepada Parker yang sedang bersiap-siap untuk menjemput mereka karena John sudah menemukan lokasi Ahmed. Titik penjemputan adalah Bendungan Darunta yang berjarak 2 km dari lokasi mereka sekarang, sementara mereka hanya diberi waktu selama 2 jam. Oleh John mengatakan jika situasinya sekarang tidak aman karena telah meninggalkan jejak yang mencolok berupa telah menembak 2 orang Taliban. Dan ya, pertemuan mereka untuk pertama kali setelah beberapa pekan tidak jumpa. Tampang Ahmed selalu datar, tapi memendam banyak pikiran seperti biasa. Entah ini senang, tidak menyangka, terharu, atau ngapain lagi kamu kembali, atau apalah. Yang jelas John memberitahu Ahmed dan istrinya Basira untuk bergegas pergi karena mereka tidak punya banyak waktu untuk say hello. Karena di luar sana pasukan Taliban sedang menuju ke arah mereka. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan, sekalian tembak-menembak karena pasukan Taliban tidak akan melepaskan mereka berdua lagi. Apalagi jikalau sampai ke bendungan. Untuk menghambat perjalanan para tentara Taliban, John meminta Pak Supir untuk memblokir terowongan dengan truk. Dan John tidak lupa menyelipkan sebiji buah nanas di bawah truk dan truk itu pun meledak. John, Pak Supir, si Ahmed dan istrinya terus ditembaki dari berbagai arah oleh tentara Taliban. Mereka harus berlari sambil membalas tembakan ke arah pasukan Taliban. Namun mereka terpojok di pinggir beton bendungan dan peluru mereka juga sudah habis. Sementara tembakan dari arah musuh terus menyasar mereka. John dan Ahmed yang kehabisan amunisi merasa sudah putus asa. Sudah saatnya berakhir, tidak tahu mau berbuat apa-apa lagi. Pasukan musuh semakin dekat dengan posisi mereka. Namun tiba-tiba, bantuan dari tim keamanan Parker tiba di udara dengan pesawatnya dan langsung memberi hadiah indah kepada para tentara Taliban, menembaki mereka satu persatu tanpa bisa melawan lagi. Parker yang belakangan baru mengetahui jika penyewanya adalah John Kinley yang pergi untuk menyelamatkan Ahmed, di mana John Kinley dan Ahmed sepasang sahabat yang sudah sangat populer di kalangan pengguna media sosial karena peperangan tempo hari, maka beliau akan memberikan pelayanan gratis. John berada dalam sebuah helikopter bersama Ahmed dan istrinya. John menepati janjinya kepada Ahmed dengan memberi mereka visa. Dan cerita pun tamat. Sisi lain dari sebuah peperangan, yaitu persahabatan yang tidak memandang perbedaan dan sebuah janji yang harus dituntaskan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.